Oke, bertemu lagi di channel Programmer ID. Kita akan melanjutkan program yang kemarin tentang aplikasi perpustakaan digital. Ya, ini sama. Jangan lupa dinyalakan dulu examnya. Kemudian kemarin kita edit buku ya. Maksudnya di halaman buku ya. Ini berarti dashboardnya kemarin sudah. Kemudian buku. Nah, sekarang kita mau nambah ini. Ini detail ini diklik, kemudian nanti muncul halaman baru yang isinya itu terkait dengan tentang ini buku, detail buku ini. Oh, penulisnya siapa, penerbitnya siapa gitu. Itu kemudian kita masuk saja ke sini. Tapi kalau dilihat sini cuma judulnya, jadi kurang elegan ya. Jadi sebelum ini detail ini akan kita tambah dulu mungkin tahun terbitnya biar nanti si pembaca tahu ternyata ini terbitnya tahun sekian, masih relevan untuk dibaca gitu. Itu kemudian tahun terbit itu save, kemudian kita lihat di sini muncul, nah ini comic book tahun terbitnya. Kalau ini kelas title card, nah itu udah. Nih nanti kan tahu kan ya tahun terbitnya, misal 2012. Oh, masih relevan untuk dibaca kalau nanti ternyata yang diupload nggak hanya komik ya, nanti tentang jurnal dan lain sebagainya, itu kan nanti bisa tahun terbitnya dilihat itu. Kemudian setelah itu sudah, kemudian kita arahkan detail ini, kita arahkan ke kan ini ya tombolnya detail itu ya. Ini ketika nanti ini diklik, otomatis yang di sini itu kita arahkan ke file baru lagi nih, namanya detail gitu. Nah, coba sekarang kita buat folder lagi nih di sini, new folder. Kemudian kita kasih nama data gitu misal. Nah, di sini kita harus arahkan nih data slash kemudian detail.php, karena nanti kita akan buat file ini, detail ini di dalam folder data ini, new file, dan paste aja nih. Nah, kosong ya. Sekarang ini kita save, kemudian yang ini kita save. Coba kita sekarang refresh, kemudian kita klik detail. Nah, ini hello world udah muncul ya. Kalau udah muncul seperti ini berarti udah bisa nih, ini udah jalan, tinggal kita buat nih. Waduh, gimana sih? Nah, sekarang kita buat nih layoutnya yang di sini. Kita seperti biasa kita butuh ini introduction, kemudian yang udah include ya, CSS strapnya copy, kemudian kita paste di sini. Nah, yang ini kita ubah jadi detail buku gitu. Hello world-nya kita hapus. Nah, gitu. Kemudian langsung saja ya kita buat di sini container biar dia di dalam kontainer. Kemudian kita ada card, setelah card kemudian ada row, kemudian dalam row ada call. Nah, ini biar nanti tampilannya rapi nih gitu.
Nah, oke. Setelah itu mari kita mau lihat dulu nih tampilannya. Save. Tapi pasti belum muncul apa-apa ya. Yang muncul ini baru detail buku yang di bar ini. Tapi dia udah masuk nih. Data detail buku, detail.php udah masuk. Nah, yuk di bawah card ini kita tulis lagi mungkin H2 bisa. Kemudian kita ketik detail buku, save. Nah, tinggal kita kasih ini jarak di atasnya, berarti cardnya yang harus kita kasih. Kalau enggak ini boleh style, kemudian margin top, kemudian 5 rem. Save biar dia turun ya. Nah, ini. Kemudian biar tulisannya dia agak ada spasi. Jadi di sini margin min di 4. Oh, salah ya enggak di sini ya. Di sini tapi margin min 4. Save. Oke. Kenapa kok ini enggak bisa berubah detail bukunya? Karena ini di luar X. Ini harus taruh di bawahnya ini. Astaga. Save. Nah, ini jadi ada jaraknya ya. Oke, setelah itu kita buat ini namanya kiri. Kemudian di dalam satunya lagi call. Oh, salah. Dot call. Kita kanan. Save. Nah, nanti yang kiri akan kita isi dengan gambar dari buku yang tadi ada di sini nih. Ini akan kita tampilkan di sebelah kanan. Klik di sebelah kiri maksudnya. Nah, nanti keterangannya akan kita tulis sebelah kanan gitu. Nah, kiri ini langsung aja image. Nah, image-nya karena kita belum bisa ya mengakses, jadi kita pakai yang udah ada aja. Kita harus keluar dari sini, kemudian kita pilih aset, kemudian image, kemudian cover buku. Kita save, kita lihat seberapa besar buku yang ditampilkan. Nah, ini besar banget ya. Jadi kita tinggal sesuaikan aja nih. Mau berapa gitu ya. Kita hike. Aduh. Hike-nya berapa? Kita buat 500 misal. Ini udah lumayan ya. Udah bisa. Kemudian yang kanan ini kita akan buat tabel. Nah, tabelnya ada TR, ada TD. TD-nya ini nanti yang pertama ada nama buku. Nah, kalau nanti kurang besar, kita kasih H5 mungkin, baru paste, save. Bisa enggak dia? Nah, nama buku. Nah, tapi kok dilihat ini kok kurang mepet ya. Mungkin atau ini bukunya yang kita agak tengahin. Jadi di sini kita bisa enggak ya di sini text center. Nah, bisa ya. Kemudian kita buat lagi TD. TD itu namanya ya. Ini harus udah gini aja enggak apa-apa. Kemudian di sini juga H5. Titik 2 nama buku comic book save gitu. Nah, ini
ini yang harus kita copy, ini TR-TR-nya ini, dari TR buka sampai TR tutup. Sel ini penulis, kemudian ini penerbit, tahun terbit, apalagi coba kita lihat di database-nya. Aduh, ini masih loading lagi. Apa ya? Kita kemarin udah input tuh yang di sini. Kita lihat aja di buku. Oh, enggak, belum ya. Jadi ya udah, kita tunggu ini. Bisa enggak? Oh, bisa. Oke. Buku ini tabel buku, kemudian ada judul, penulis. Oh, ini malah yang belum kita masukkan di detail itu adalah nama buku. Berarti kita ganti judul. Itu judul, penulis, penerbit. Nah, foto sama buku ini nanti PDF-nya. Jadi nanti untuk akses PDF ini kita kasih button aja ya. Itu biar dia bisa akses, bisa baca. Itu kemudian kita save, kita lihat di sini. Nah, oke ya. Tinggal kita yang penulis buku ini misal Andreas gitu. Oke, sudah, ini sudah jadi. Kemudian agar dia turun, boleh di sini kasih style. Stylenya itu margin top, nah 5 rem. Nah, dia turun. Kemudian di bawah sini sebelum tabel, udah sih sebenarnya enggak perlu. Di sini perlu tulisan enggak sih? Atau detail bukunya dimasukkan ke sini ya? Boleh sih kalau detail bukunya dimasukkan ke sini gitu. Yang di sini di X aja, kemudian paste di sini. Save. Nah, gitu. Jadi yang ini cuma langsung ya. Kemudian biar ada garisnya. Nah, ini ada garisnya gini. Oke, sudah. Sekarang agar dia bisa ada tombol kembali, berarti kita harus klik buat tombol kembali. Tombol kembalinya di mana? Kembali ke halaman buku ya maksudnya. Ini kan detail ya. Berarti kita buat mungkin di bawah sini ya. Di bawah detail ini. Jadi di sini kita tinggal A, kemudian titik buat kembali ke buku. Kembali. Save, kita lihat. Muncul enggak? Oh, kok di bawah HR? Oh, HR-nya ini harus di sini. Kembali. Kemudian kalau kita lihat ini masih biru ya, langsung kita buat bantuan CSS-nya. Kelas dulu, harus pakai kelas ya. Kemudian btn primary. Oh, jangan, karena dia kembali danger. Nah, gini. Kembali. Nah, dia udah bisa kembali. Nah, oke ya. Kemudian kita akan buat yang tadi, yaitu tombol untuk baca. Jadi kita perlu yang seperti ini. Copy, kemudian kita masukkan masih ke dalam tabel biar dia rata ya. Tapi di luar tabel juga harusnya tidak apa-apa ya, karena dia masih di dalam satu ini, call ini. Jadi harusnya nggak apa-apa.
Yang ini kita coba tandai aja biar ini. Nah, ini baca sekarang. Yang ini kita hapus dulu karena belum akan kita buat ya untuk fasilitas baca sekarangnya. Nah, ini ada. Kemudian jangan ganjel, margin Y-nya kita buat 3. Nah, kita udah ada nih. Klik gitu. Oke ya. Sekarang nanti ini data ini kita hanya sementara ya sekarang ya. Karena nanti kita akan ambilkan dari data buku yang ada di sini. Gitu. Itu oke, sudah. Sekarang kita logout. Biar logoutnya gimana caranya biar dia bisa masuk? Caranya mudah. Kalau enggak bisa misal di sini nih. Mana logoutnya nih? Kok nggak ada? Oh, belum buat. Kita buat new file, kemudian logout.php gitu. Nah, kalau susah kita belum hafal yang PHP, kemudian underscore start gitu. Nah, di sini ada nih namanya malas ngoding logout. Membuat logout dengan PHP MySQL. Nah, tinggal klik salah satu nih dari sini boleh. Klik. Tapi agak lemot ya koneksinya. Oke, kita lanjutkan karena tadi di malas ngoding dia tidak bisa. Kita berarti pindah ke Raja Putra Media. Nah, silakan cari banyak tutorial di sini. Kunjungi kalau ada butuh apa, silakan donate di sini juga. Jangan lupa. Kemudian ini skripnya. Tinggal kita copy, kemudian pindah sini. Kemudian kita paste. Nah, itu udah selesai yang kita tadi buat saja tuh. Kemudian lokasinya index.php. Nah, oke, sekarang kita save. Sekarang kita arahkan nih dari tadi kemudian ke PMC ya, agar nanti fitur ini mana logout ini bisa berguna. Kita harus masuk ke layout, kemudian header, kemudian masuk ke logout. Karena logout ini adanya di luar ya, di folder pushdict. Nah, jadi di sini kita harus keluar dulu. Sekali lagi. Nah, baru ada namanya logout ini. Save. Kalau sudah kita klik sekarang. Loh, kok belum bisa nih? Kok belum bisa? Kenapa? Logout.php. Logout.php. Bisa loh harusnya ya. Aduh, kenapa nih? Dia keluarnya kebanyakan apa ya? Save. Kalau ini oh iya, kebanyakan ternyata. Oke ya, kebanyakan. Jadi ini cuma 2. Nah, jadi kita kalau nanti masuk ke Abdur, nah dia bisa masuk. Kemudian buku tampilannya seperti ini. Jadi nanti ketika petugas ngupload lagi, bukunya akan baris nih di sini sebelah sini terus gitu. Kemudian di detail. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Kemudian kalau mau baca, klik baca, tapi ini belum bisa. Kemudian klik kembali, kemudian bisa logout. Nah, gitu.
yang kita masuk. Loh, kok salah? Nah, ini sekarang tugas kita kan nanti pinjam ini. Nah, pinjam ini nanti akan kita arahkan ke sini nih. Data ini. Nanti data di sini ada pinjam.php gitu. Nah, itu nanti aja. Sekarang kita masuk ke petugas. Karena petugasnya masih sedikit banget ya. Coba kita bisa enggak masuk ke petugas. Kita user apa ya? Petugas ya. Kita petugas, masuknya dengan petugas. Username, passwordnya petugas. Ini kita logout dulu. Kemudian ini petugas. Halaman petugas, oke. Kemudian kita copy aja nih layoutnya, copy ya, kemudian paste di petugas. Nah, dari headernya akan ada yang kita ganti, tadinya peminjam kita ganti petugas itu. Save. Nah, yang tadinya dashboard, buku, layout, nah, nanti akan kita tambah nih. Paste anggota. Atau mungkin anggotanya yang kita taruh atas. Nah, yang ini kita taruh bawah. Dashboard, anggota, buku, kemudian data peminjam. Kemudian ini data buku. Ini data anggota, boleh save. Gitu ya. Kita klik. Belum berubah. Kenapa? Iya, lupa. Yang ini kita belum hapus. Kita harus hapus, kemudian kita include. Apa yang di-include? Itu adalah layout /dir.php. Jangan lupa ini kita copy lagi, copy, paste, yang tadinya header kita ganti footer, save. Nah, perpustakaan digital ini sekarang kita ada di dashboard, jadi seperti biasa kita copy aja mungkin ya di sini. Di image ini kita copy, kemudian masuk ke sini, paste. Selamat datang di halaman petugas perpustakaan daerah. Save. Ini juga halaman petugas, kemudian perpustakaan digitalnya tetap masih gitu ya. Anggota udah, ini masih buku semua ya. Ini di footernya banyak kita. Nah, ini masih buku semua ya, kita gitu sekalian aja, mungkin buku sudah peminjam, save gitu. Nah, sekarang kalau ini ingin kita rata kanan, berarti di sini mungkin bisa margin S min auto. Margin S apa margin N ya? Nah, ini bisa sebelah kanan kan. Jadi agak beda biar sama yang itu. Logout, dia bisa logout juga. Nah, ini oke, kemudian data anggota, data
data buku, data peminjam sudah. Nah, sekarang kita akan buat nih data anggota ini, tapi dia bentuknya tabel. Tabel ya. Kita ini close sudah selesai, ini juga sudah, ini juga sudah. Sekarang kita fokus ke belum ada ya. Jadi kita harus buat new file di petugas ini, new file anggota.php gitu. Nah, nanti kita copy aja nih di sini. Copy, kemudian pindah ke sini, paste. Kemudian yang tidak kita perlukan, misal ini, ini call ini kita hapus aja. Save. Gini, anggota. Oh, data anggotanya kok belum bisa. Tapi dia udah bisa masuk ke anggota ya. Sebentar, anggotanya di mana ya? Oh, dia kan kosong ya. Oke, berarti row di dalam row ini ada H2 data anggota. Save. Nah, ini di sini. Karena terlalu tinggi dia jaraknya ya. Kita buat ini jadi 1 aja. Save biar dia naik. Nah, di bawah anggota ini kita buat call. Call. Aduh. Di sini baru kita buat tabel. Tabelnya kalau tidak mau ribet, copy di sini. Nah, ini paling atas, tinggal kita copy aja. Copy. Ya. Kemudian kita paste, tapi kita tidak gunain semua. Ini kita hapus dari sini sampai sini. Kemudian kita rapikan. Kurang rapi. Ini sampai tabel kita rapikan. Nah, gini, save, kita lihat, udah ya, udah muncul dia. Kemudian biar dia lebih bagus, kita lihat di bootstrap-nya nih. Kalau pengen ada warna-warnanya danger, oh berarti ada tabel kelas, tabel warning, danger dan lain sebagainya. Nah, silahkan kasih warna yang sesuai. Mungkin kita kasih warna apa ya, warning aja kali ya. Kelas ini copy aja nih kelasnya. Copy, pindah ke sini. Tabelnya ini kelas tabel-tabel. Paste. Aduh, salah. Tabel mana ada? Oh, tinggal main warning. Gitu. Save. Loh, kok dia tidak bisa? Oh, gini. Dia harus nambah. Nah, karena ini warnanya semua ikut jadi warna, padahal kita pengennya cuma baris pertama. Jadi yang ini kita Ctrl X, kita potong, kita pindahkan ke sini. Save ke bagian headernya. Oh, headnya dari. Oh, kenapa kok nggak bisa? Coba. Kenapa ini kok nggak bisa? Oh, atau mungkin ini, aduh, taruh di sini TR ini ya, paste save. Kok tetap nggak bisa? Kenapa? Ada yang salah? Kah atau apa? Sebentar kita cari kesalahannya. Ini sama sini kan.
harusnya sini ya, harusnya loh ya, tapi kok masih ada yang salah, itu kenapa? Kenapa? Coba sini tetap kita kasih kelas ya. Save. Oh ya. Berarti kita kurang ini ya. Kemudian oke, udah kita kasih jarak ini tabelnya MY min 2 3 biar kelihatan. Nah, oke, kemudian kita lihat di database file anggota itu apa aja user ya yang kita lihat. Ada username, password, email, NIS, nama lengkap, alamat, level gitu. Nah, kita akan tampilkan apa? ID user, kemudian NIS, nama, kemudian aksi. Udah gitu, save. Oh, yang ini maaf. Aksinya ini yang paling bawah ini yang nanti akan kita buat gini tabel lagi. Ke arah dia detail. Kemudian yang satu editnya nggak usah, berarti kita detail aja. Sementara detail dulu aja ya. Kita lihat. Nah, berarti biasa udah bisa, kita kasih kelas. Save. Ini. Iya. Oke. Jadi nanti ketika ini diklik akan muncul yang belum ditampilkan. Ini berarti ada namanya udah ada ya, username, password, alamat, level dan lain sebagainya akan muncul nanti. Gitu setelah ini. Itu. Oke, setelah ini apa? Kemudian ada data buku. Ini kita juga mau buat tabel ya, seperti ini. Jadi nanti tinggal copy paste aja. Buat new di mana ya? Tadi header. Kemudian buku.php ini kita copy biar sama. New file, kemudian paste. Oh, ini kurang banyak. Oke. Nah, dari anggota ini kita tinggal copy, pindah ke buku, paste. Paste mana? Paste. Data buku. Save. Nah, ID buku. Nah, kemudian judul. Kemudian udah, ini aja. Yang sini juga kita kurangi 1. Save. Oke, kita lihat data buku. ID buku oke, ada judul. Nah, nanti kalau aksinya dipencet, nanti muncul yang seperti biasanya. Seperti yang tadi ya. Oke, kemudian di sini udah, ini mungkin ada ya, harus ada sih yang satu. Dia copy aja nih dari atas. Copy, kemudian paste, kemudian ini warning jadi danger. Nah, ini. Oke ya. Nah,
nanti si petugas ini bisanya cuma lihat oh detailnya seperti apa sama hapus gitu. Nanti kalau yang bisa nambah, oh ini ya yang maksudnya yang cuma bisa detail. Kalau di buku nanti dia bisa detail, delete, kemudian juga bisa edit dia. Kemudian edit. Dan yang tadinya warna sukses gitu. Nah gini. Kemudian ini bisa tambah buku, jadi di bawah buku ini data buku kita akan tambahkan yang namanya detail, bukan detail, tambah buku maksudnya. Di sini mana ya? Sini misal, kemudian tambah buku, save. Nah dia muncul. Ini ganti 2 karena dia terlalu jauh sama yang atasnya ternyata. Kemudian di sini kita kasih kelas dn apa ya? Sukses. Kemudian yang sini kita kasih warna lain. Detail itu kita kasih. Kemudian edit warna. Nah, nih kita kasih jarak. Di sini MY min 3. Save. Kalau MY min 5 3 kejauhan, yuk kita berarti yang ini MB-nya aja. Save. Nah, tuh, oke Kak. Oke ya, udah bisa nih. Dia udah bisa tambah buku, nanti diarahkan ke file tambah buku. Nah, ini tampilannya udah muncul, data peminjaman kita juga harus buat ya. Headernya seperti apa? Oh, peminjaman. Copy. Kemudian new file, paste, enter. Kemudian kita masuk ke seperti biasa, index. Copy, pindah ke peminjam, paste, kita hapus yang kita nggak gunain. Nah, save. Ini udah bisa muncul nih. Row-nya. Oh, kita copy dari buku aja ya, biar dia sama, copy, kemudian peminjam ini kita paste gitu. Lalu kita hapusnya biar gampang, klik ini, segitiga yang sini. Tapi pastikan ini udah di peminjam ya. Nah, save. Yang tadinya buku, coba kita data peminjaman. Save. Data peminjaman kalau kita klik. Data anggota, data buku. Nah, oke, sekarang kita buat lagi aja. Kayak buku tabelnya mungkin kita copy dari sini sampai sini, dari tabel sampai tabel ya, copy, kemudian kita masuk ke peminjaman, paste, kemudian kita lihat database peminjaman ada apa aja, ID peminjaman, ID user, ID buku, nama, tanggal, status. Nah itu ID buku, ID peminjaman, ID buku, kemudian ID apa lagi, ID user, ID user, copy.
ID user, kemudian ada nama peminjam, apalagi lupa, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian status. Nah, ini. Kemudian otomatis kita harus tambah satu lagi ya, aksi ya. Coba kita copy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, save. Kemudian kita jalankan. Nah, gini. Kemudian seperti biasa tabelnya MY. Kalau kita pengen buat lagi, linknya di sini tidak apa-apa. Kayak seperti yang ada di tambah ini. Ini kita buat tidak apa-apa. Copy, kemudian pindah ke peminjaman, paste. Kemudian yang tadi tambah peminjaman, save. Nah, itu. Kalau dia pengennya di luar ya udah enggak apa-apa, biar dia kecil ya. X di sini. Save. Loh kok kenapa ini ya? Oh, karena kita enggak ada call. Ini row aja nih. Ya toh? Ini harusnya ada dia dot call. Kita pindah ke sini. Nah, udah kan? Jadi MY-nya ini kita hilangkan aja. Save. Oke. Ini boleh dibuka biar kelihatan. Save. Jalankan. Oke. Tuh. Kalau ini kok kurang ya, tambah margin topnya aja 3. Save. Nah, jadi ini udah nih. Data peminjaman udah bisa. Ini udah bisa, ini bisa, ini bisa. Oh, loh. Kok indeks PMJ-nya kok nggak bisa nih? Kok nggak bisa? Kenapa? Data anggota, kemudian klik. Oh, indeks underscore PMJ-nya nggak bisa. Oh, karena kita loh. Sebentar. Harusnya indeks PTS ya. Oh, di headernya berarti. Ini kita ganti PTS. Save gitu. PTS ya. Nah, ini selamat datang di petugas. Nah, jadi betul ya. Udah bisa. Mantap. Setelah itu kita klik logout. Udah berhasil nih. Ini tuh ya udah 44 menit. Kita nanti akan lanjutkan ke tampilan admin. Itu sampai jumpa di video berikutnya.